Ada sukacita hari ini? Apa kabar hari ini? Yes. Ya, kita percaya bahwa kita dahsyat dan luar biasa karena Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Amen. Kita patut bersyukur karena beberapa teman-teman yang kemarin telah disahkan menjadi sarjana teologi maupun pendidikan dan juga magister pendidikan. Tuhan baik bagi kehidupan kalian semua. Proses yang luar biasa sudah kalian alami selama kurang lebih 4 tahun menempuh pendidikan, bahkan juga 2 tahun sebagai magister, tapi boleh terselesaikan. Artinya semua usaha sudah terbayar di prosesi kemarin. Sukacita toh? Oke, di kesempatan ini, karena ini adalah hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kedua dibaca dari ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua dibaca dari ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya baca ayat ganjil, saudara-saudara sekalian baca ayat genap, demikian seterusnya hingga nanti di ayat 47 kita baca secara bersama-sama. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, cara hidup jemaat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka betul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persembahan, dan mereka selalu berkumpul untuk berjalan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang percaya segala yang mereka dalam bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan organisasi mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang mau belajar untuk merenungkannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara atau teman-teman sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Pentakosta itu adalah hari peristiwa besar di dalam sejarah kekristenan, karena kita mengenalnya sebagai hari turunnya Roh Kudus atas para rasul yang terjadi di Yerusalem 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, kita percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. Amin. Di ayat 41 di sini dia katakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perkataan siapa yang mereka terima? Itu adalah perkataan dari Petrus. Di sini kita melihat konteks sebelumnya, khotbah Petrus itu membawa kurang lebih 3.000 orang bertobat oleh karena hari turunnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja dengan begitu luar biasa di dalam kehidupan Rasul Petrus ini. Yang kita ketahui bersama, sedikit latar belakang dari Rasul Petrus ini, dia adalah seseorang yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dia mau bertobat dari kesalahannya itu. Dan oleh hatinya itu, Tuhan memakai dia untuk menjadi saksinya Kristus. Dan kita melihat di sini Petrus berkhotbah 3.000 orang langsung bertobat. Nah, kita ini adalah hasil dari orang-orang yang sudah memberitakan firman itu, dan kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita menerima perkataan firman itu, dan kita juga adalah orang-orang yang bertobat oleh pemberitaan firman itu. Betul?
Dan saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru, sudah menerima pertobatan itu. Amen. Tetapi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kadangkala dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita seringkali lalai dalam bertindak, dalam berkata, dan mungkin kita seringkali berjalan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin teman-teman yang ada di tempat ini tidak seperti itu, puji Tuhan, tapi ada banyak di luar sana yang seperti itu. Bahkan saya pun pernah mengalami masa kekeringan dalam kerohanian saya. Jadi di saat ini, melalui firman Tuhan ini, saya mau berbagi kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri secara pribadi. Karena saya mengalami di mana waktu ketika saya itu jauh dari Tuhan. Jadi kita diingatkan oleh perikop ini untuk marilah kita memiliki hidup sebagai orang-orang yang sudah diubahkan. Jadi tema kita di saat ini adalah menjadi gereja yang hidup. Kita semua adalah gereja, amin. Karena gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya, yang sudah dibawa keluar oleh Tuhan dari kegelapan, dari dosa-dosa kita. Kita dulunya mungkin orang-orang yang hidup dalam dosa, yang terikat oleh dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, kita semua diubahkannya. Kita semua dibaharui di dalam diri Kristus itu. Kita semua sudah keluar dari kegelapan itu dan menjadi gereja yang hidup. Tetapi gereja yang hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, kerohanian kita mati. Jadi kita bersyukur kalau di tempat ini kita bertumbuh secara kerohanian, kita bersyukur. Saya memiliki pengalaman bersama dengan Ibu Pembina dan juga Ibu Weni yang mendirikan komunitas GMTS ini. Saya memiliki pengalaman hidup bersama dengan beliau-beliau ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat menginspirasi kehidupan saya secara pribadi, karena saya rohani bertumbuh dan secara pribadi karakter saya diubah dengan mengikuti teladan dari Ibu Kaweni, Kak Indah, dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi di ayat yang ke-42 di sini kita melihat mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi menjadi gereja yang hidup, hal yang perlu kita lakukan adalah harus terus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Karena nantinya kita akan menjadi pemimpin juga. Jadi diri kita yang nantinya ini yang sudah lulus-lulus ini ke depannya mau jadi pemimpin, harus bisa atau harus berani untuk diatur atau dipimpin oleh orang lain. Ketika kita mau menjadi pemimpin ke depannya, diri kita juga harus mau bertekun di dalamnya. Kata bertekun di sini itu adalah komitmen, memiliki komitmen di tempat di mana kita ditempatkan. Jadi sekalipun mungkin teman-teman cuma singkat selama 4 tahun, beberapa tahun, sungguh-sungguhlah dengan waktu yang ada ini. Sungguh-sungguhlah bertumbuh di tempat ini. Sungguh-sungguhlah bertekun mendengarkan setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh gembala-gembala kita yang ada di tempat ini. Karena saya percaya apa yang mereka sampaikan itu adalah berasal dari kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau itu kita tekuni, kita hidupi dalam kehidupan kita, membuahkan hasil yang baik. Dan tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi marilah kita tetap bertekun di tempat dimanapun kita berada. Kalau nanti Tince ya udah mau pulang ke Nias. Kemana? Oh, orang Mentawai gitu. Oh, udah mau balik ke Mentawai. Bertekunlah di tempat dimanapun nanti kamu pelayanan gitu. Ataupun siapapun itu, kita harus hidup senantiasa bertekun dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Di ayat 42
sini jemaat itu, sekalipun mereka adalah petobat-petobat yang baru, tetapi mereka rindu untuk terus bertekun di dalamnya. Kemudian di bagian-bagian berikut, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang artinya ada persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang saat ini maupun hidup yang akan datang. Jadi jangan sampai ketika kita udah sekolah teologi ya, merasa udah penuh secara pengetahuan dengan Alkitab, jadi kita udah malas untuk bersekutu. Kita udah tidak mementingkan lagi persekutuan itu. Padahal yang dimaksudkan dengan persekutuan ini adalah adanya kesatuan di dalamnya. Di dalam persekutuan itu ada berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi kita melihat di dalam persekutuan-persekutuan, baik doa maupun firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan Allah bekerja di dalamnya. Jadi tidak ada persekutuan yang sia-sia. Tidak ada. Karena firman Tuhan yang diberitakan, kata Yesaya, firman Tuhan itu akan melaksanakan sesuai dengan maksud-maksud Allah di dalam kehidupan para pendengarnya. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah. Tadi menjadi gereja yang hidup itu yang pertama tadi harus bertekun, mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh pemimpin kita, gembala kita. Berarti saya harus memanggil ibu dan juga Kak Wedin sebagai gembala, dan juga Pak Pembina, Bapak dan Ibu gembala kita. Harus bertekun dalam pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan kepada kita. Kemudian harus tekun di dalam persekutuan-persekutuan itu. Nah, kita melihat bagian-bagian di ayat berikut. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kata ketakutan di sini bukan takut yang sifatnya buruk, tetapi kata takut di sini karena mereka kagum akan hadirat Allah yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya. Oleh karena kuasa Roh Kudus itu yang turun di tengah-tengah mereka. Seperti tadi saya katakan bahwa di dalam persekutuan itu hadirat Allah itu sungguh nyata, turut bekerja di tengah-tengah kita. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, menjadi gereja yang hidup, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, sesuai dengan yang tertera di ayat yang ke-44 dan ke-45 ini. Kalau orang Maluku bilang jangan bas kakar begitu. Harus memberi, bukan hanya memberi secara jasmani, kalau bisa pun memberi secara rohani. Itu memiliki nilai kekekalan. Memberi secara rohani itu maksudnya adalah menguatkan lewat firman-firman Tuhan yang kita pahami, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau mungkin teman kita yang curhat, kita bagikan firman Tuhan kepada dia. Ataupun apa yang kita miliki. Jadi kita tidak hitung-hitungan untuk memberi kepada orang lain. Seperti itu. Jadi harus punya kasih. Gereja yang hidup itu harus memiliki kasih. Kasih yang berasal dari Allah Bapa. Roh Kudus kita membuat kita diubahkan, membuat kita menjadi pribadi yang mampu untuk mengasihi orang-orang yang bukan hanya yang mengasihi kita, tetapi untuk orang-orang yang juga jahat terhadap diri kita. Karena kita percaya dengan sungguh bahwa kehidupan kita yang telah didiami oleh Roh Kudus, segala perkara yang itu ada maksud dan tujuan Tuhan untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Jadi sekalipun ada orang-orang yang mungkin menurut kita dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin dia jahat terhadap kita sekalipun kita sudah berbuat baik terhadap dia, ataupun kita sudah menghargai dia sebegitu hebatnya, tetapi dia tidak berbuat demikian, gak apa-apa.
Kadangkala orang-orang seperti itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita menerima sesuatu yang baik di balik semua itu. Di balik kepahitan-kepahitan yang kita alami, selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk mengasihi sesama kita. Jangan cuma yang baik, tetapi juga yang mungkin terlihat dalam tanda kutip jahat menurut pandangan kita. Karena Tuhan pun demikian terhadap pribadi kita. Dia telah mati untuk segala dosa-dosa kita. Kita ini tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Dan Dia pun memberi kita kuasa untuk dapat melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikut, di ayat yang ke-46, 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jikalau kita memiliki yang namanya ketulusan hati, dimanapun kita berada, kita pasti akan dapat disenangi oleh semua orang. Karena kita memiliki yang namanya ketulusan hati itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi untuk dapat menjadi gereja yang hidup, hati kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena hati manusia ini selalu membuahkan hal-hal yang jahat. Jadi harus diserahkan kepada Tuhan agar Tuhan yang mendiami kita ini mengubahkan secara pelan-pelan setiap hati kita ini. Yesus pun berkata demikian, dan dalam hati itu timbul segala macam keserakahan, kejahatan. Jadi diperlukan yang namanya hati yang tulus itu, yang diubahkan oleh Tuhan itu, agar supaya kita mampu untuk menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun kita berada. Mau disukai atau tidak, tulus saja lakukan. Karena tetap pasti ada buahnya. Amin. Ya, kita harus berbuah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memberi kita buah-buah yang baik, dan kita pun akan berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa ketika kita hidup di dalam kuasa-Nya, di dalam kasih, di dalam pribadi, kita akan menemukan suatu hidup yang benar-benar dipuaskan di dalam Yesus Kristus. Mungkin demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Amin. Jadi dengan tema tadi menjadi gereja yang hidup, kita harus senantiasa bertekun di dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin kita, dan senantiasa mau bertekun di dalam persekutuan-persekutuan ibadah dan memiliki ketulusan hati, agar dimanapun kita berada, kita tetap menjadi gereja yang hidup. Jangan pernah jemu-jemu untuk bersekutu dengan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan memuji Tuhan. Saya persilakan para pemusik untuk maju ke depan. Kita menyanyi bersama ubah hatiku. Para WL juga saya undang untuk maju ke depan. Sinar. Kita memiliki Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi lagu ini biarlah menjadi penguat dalam kehidupan kita semua.